pada minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu, menang atas kuasa kegelapan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Pujilah Tuhan, berilah hormat dan kemuliaan baginya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberikan pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam hukum Taurat yang kedua beserta maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus lebih takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Marilah kita baca secara responsorial. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Sekwa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?"
Dan orang yang dirasuk oleh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sambut firman Allah untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita dengarkan secara seksama. Saya akan membacakannya untuk kita. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada mulanya dalam perjanjian Allah kepada Abraham yang memanggilnya untuk meninggalkan ayah ibu dan tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian tanah Kanaan, Allah telah menetapkan Abraham menjadi berkat. Dan karena itu terlebih dahulu Abraham diberkati oleh Allah supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Memang secara harafiah kalau kita mengerti tentang yang diberkati, tentu hidup yang serba berhasil, serba memperoleh, serba menang. Ya seolah-olah tidak akan lagi menghadapi masalah-masalah atau kegagalan, kekurangan, atau ketidakberhasilan dalam hidup. Pengertian ini sepertinya sangat mempengaruhi jiwa orang-orang Israel yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Bahwa Allah yang memanggil mereka untuk menjadikan mereka umatnya yang akan menyembah Allah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan dan kegagalan, mereka begitu saja bersungut-sungut. Belum beberapa lama Musa berada di tengah-tengah mereka. Musa naik ke gunung untuk berbicara dengan Allah. Sudah mereka jadikan patung buatan untuk mereka sembah sebagai pengganti Allah Musa. Mereka pikir itu adalah sebagai solusi yang terbaik.
marilah kita jadikan Allah untuk kepadanya kita bersembah. Di samping itu juga umat Israel dalam perjalanan itu memiliki banyak pengalaman dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sedikit banyak kebiasaan orang-orang di sekitarnya akan mempengaruhi cara hidup, bahkan mempengaruhi bagaimana mereka beribadah secara khusus. Hebatnya pengaruh berhala-berhala itu. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Allah. Inilah yang sangat dijaga oleh Tuhan. Sekiranya mereka nanti tiba di tanah Kanaan, di mana di tanah Kanaan itulah mereka menyembah sujud kepada Allah yang hidup, yang memanggil mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Maka Allah sungguh-sungguh mengingatkan bangsa itu. Bangsa yang sangat begitu rapuh. Bangsa yang sering mengalami ketidakpuasan. Sebagaimana bangsa yang diberkati Allah sering tidak terjadi atau selaras dengan kenyataan. Bangsa yang begitu mudah berbalik dan mencari sesuatu, jawab atau kabar yang bisa menenangkan, memuaskan, menjawab pikiran mereka dengan menempuh cara-cara, jalan yang salah, dengan cara yang sesat. Karena itu Allah mengingatkan mereka supaya mereka sekali-sekali jangan pernah belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa yang mereka temui, yang mereka jumpai di tanah Kanaan. Bangsa-bangsa yang hidup di sekitar mereka. Sebab segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah kekejian. Dan tidak ada sama sekali hubungannya untuk menghantarkan panggilan bangsa tersebut untuk dijadikan umat yang kudus di hadapan Allah. Kenapa disebut sebagai kekejian? Allah melarang mereka supaya mereka tidak pernah mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Mereka anggap itu yang menyenangkan bagi dewa, bagi ilah-ilah yang disembah. Untuk menenangkan dewa-dewa tersebut untuk tidak mendatangkan malapetaka bagi mereka. Yang mereka anggap untuk dapat mendatangkan atau membujuk dewa-dewa yang mereka sembah untuk memberkati mereka. Ini adalah kekejian bagi Allah. Dan banyak hal-hal yang Allah sangat tidak izinkan untuk umatnya lakukan. Karena itu adalah jalan yang sesat, jalan yang keliru. Begitu banyak praktik-praktik kehidupan yang dilakukan suku-suku atau bangsa-bangsa di mana mereka tinggal, yang dalam istilah sekarang ini disebut sebagai praktik okultisme, kuasa kegelapan, roh-roh yang jahat, yaitu ajaran-ajaran peramal, petenung, yang tentu memberikan jawab yang sangat begitu instan, begitu cepat, dan yang pasti yang selalu menyenangkan
Bagi orang yang meminta jasa peramal, meminta jasa petenung, tidak akan pernah memberikan jawab yang tidak menyenangkan orang yang memakai jasa peramal atau petenung. Bagaimana mungkin kehidupan manusia yang penuh dosa akan selalu berhasil, akan selalu sukses, akan selalu sejahtera? Maka itu sungguh-sungguh godaan yang sangat hebat bagi umat pilihan tersebut untuk pergi meminta jasa para peramal, para petenung. Hingga kepada orang-orang yang dapat meminta petunjuk kepada arwah atau roh yang sudah mati. Yang benar-benar ini sangat bertentangan dengan pengakuan iman gereja kita, bahwa tidak ada lagi hubungan arwah atau roh orang mati dengan orang yang hidup. Ini adalah suatu sungguh-sungguh godaan yang benar-benar harus dilawan. Dan tidak pernah membuka sekalipun pintu untuk melakukan praktek-praktek berhala tersebut, praktek-praktek kuasa kegelapan tersebut, sebab itu adalah kekejian di hadapan Allah. Apalagi praktek percabulan seperti dikhotbahkan pada minggu yang lalu di depan Dewi kesuburan yang dianggap sebagai ibadah kepada ilah atau kepada dewa yang dia percaya, yang mereka sembah, yang dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi prakteknya adalah sungguh-sungguh kekejian di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan Allah untuk memanggil umat tersebut adalah supaya mereka dikuduskan di hadapan. Dikuduskan berarti Allah telah membangkitkan di tengah-tengah mereka sesuai dengan panggilan tersebut. Bagaimana bangsa itu akan dipimpin Allah sendiri. Allah akan memberkati mereka ketika mereka senantiasa berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Itu nyata-nyata dikatakan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemudian pada ayat 8 dikatakan Yosua pasal 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berarti bukan karena jasa petenung, bukan karena jasa para yang disebut sebagai peramal, ya, tetapi benar-benar karena Allah sendiri yang berkenan memberkati, di mana umatnya senantiasa berjalan dalam kebenaran daripada hukum atau Taurat Tuhan. Sebab Allah lah Tuhan yang memanggil mereka, yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Allah yang sebagai sumber berkat atau kehidupan yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagaimana tema minggu kita saat ini mengatakan menang atas berhala-berhala atau kuasa kegelapan, menang atas praktek-praktek okultisme yang pada saat ini juga sangat begitu semarak. Jadi bukan hanya pada zaman dahulu kala praktek okultisme itu masih terjadi. Apalagi kalau di kalangan kita Batak, ya.
Kita memang sudah Kristen, tetapi kita sendiri juga tanpa sadar sering mempraktekkan praktek okultisme yang menganggap roh orang mati itu dapat memberkati kita. Roh yang mati itu dapat memberkati kita. Contoh misalnya kita sering mengatakan seperti ini. Makurasi masa halam dah amung, katanya gitu. Itu adalah bahasa yang menganggap roh orang mati itu dapat memberkati anak-anaknya atau keturunannya yang masih hidup. Atau kita pergi ke kuburan opung kita, lalu kita memberi makan, meletakkan makanan di atas kuburan tersebut. Itu juga praktek okultisme yang menganggap roh nenek moyang itu dapat memberkati orang yang hidup. Dan masih banyak praktek-praktek keberhalaan yang masih terjadi pada saat ini. Karena itu firman Allah mengingatkan kita bagaimana kita supaya sanggup mengalahkan okultisme, praktek keberhalaan itu dengan mengandalkan iman kita yang percaya bahwa sumber segala berkat dan kehidupan itu datangnya dari Allah saja. Allah memberkati umatnya dengan kebenaran. Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu menyenangkan hidup kita selama di dunia ini. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku mengutusmu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita berpikir dari situ saja. Allah tidak pernah berjanji kepada umatnya, kepada kita, bahwa kita akan selalu sejahtera, akan selalu berhasil, tidak menghadapi persoalan. Dan oleh karena itu kita tidak mencari solusi dengan cara yang simple, yang instan. Bagaimana supaya kita tidak mengalami masalah atau pergumulan dengan cara yang keliru, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kita diberikan kuasa di dalam Kristus yang sudah bangkit itu. Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan segala kekuatan, segala kuasa duniawi ini. Itu jelas-jelas di akhir daripada sebelum Yesus naik, ia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menaklukkan segala kuasa duniawi ini. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah kita itu adalah Allah yang hebat, Allah yang maha benar, Allah yang hidup. Hanya kepadanya lah kita menaruh harapan kita. Nasib hidup kita ini hanya Tuhanlah menjadi sumber yang pasti. Tuhan telah membawa kita kepada kebenaran kehidupan yang abadi. Dengan kemenangan Kristus mengalahkan dosa dan kematian, itulah yang dijanjikan, yang diberikan kepada kita setiap orang yang percaya. Tidak ada lagi yang lebih berharga, yang lebih mahal daripada itu. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita percaya hanya kepada Allah saja. Mari kita kalahkan segala godaan-godaan duniawi yang berusaha untuk menjauhkan kita dari kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang menyertai dan memelihara hidup kami. Dan terima kasih atas berkat-Mu yang mempersatukan kami di dalam peribadahan penyembahan kami dan bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa hanya menaruh percaya kepada-Mu saja. Kami kuat dan sanggup melawan segala godaan-godaan, kenikmatan,
kuasa, dan kesuksesan duniawi untuk meninggalkan jalanmu yang benar itu, ya Allah. Hanya dengan penyertaan rohmu yang kudus itu sajalah yang sanggup membawa kami untuk menjalani kehidupan ini yang seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh warga jemaat kami, ya Allah, yang bersekutu bersama-sama kami melalui ibadah ini. Berkatilah kesehatan dan panjang umur. Carilah segala yang dikerjakan berhasil karena berkat-Mu, ya Allah, sehingga seluruhnya bersukacita untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati juga, ya Allah, pelayanan gerejamu, dimanapun gerejamu melayani, dimana firman-Mu diberitakan, biarlah firman-Mu, ya Tuhan, sampai kepada kami semua sehingga berbuah oleh karena perkenaan dan berkat-Mu. Berkati juga para hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang mengerjakan pelayanan gereja, yang memberitakan firman-Mu. Berikanlah roh yang girang, roh yang suka, roh yang rajin, supaya firman Allah semakin ditebarkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Allah, terimalah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kami